sehat, Bu? Bu Delvi? Ya, Bu. Saya bisa didengar, Bu? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Sehat, Bu? Ya, Bu. Ada sehat, Bu? Suara saya bisa Ibu dengar, Bu Delvi? Ada, Bu. Oke, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai dengan komplainnya ya, Bu. Ya jangan tegang, Bu. Kita santai aja, Bu. Kalau Bapak Ibu tegang, cemas, nanti hilang dia Cemas, yang kita cemas kami, Bu. Kenapa cemas, Bu? Nanti nggak lulus kami, Bu. Aduh, jangan overthinking, Bu. Saya akan coba memberikan pertanyaan dari yang mudah dulu, Bu. Saya itu akan puas menguji itu jika yang saya tanyakan bisa dijawab. Ya. Kalau nggak terjawab, saya akan cari pertanyaan supaya Bapak Ibu bisa menjawabnya. Oke, Ya, baik, Bu. Bu Delvi, kan sudah belajar waktu kuliah S1 kemarin, waktu pendalaman materi kan sudah begitu. Nah, teori belajar apa yang Ibu ingat? Apa teori belajar yang Ibu ingat? Bu, kalau saya, Bu, menggunakan teori belajar konstruktivisme, Bu. Ada yang teori belajar apa saja dulu yang Ibu ketahui? Ada kognitivis, ada behavior, Bu. Oke. Apa lagi, Bu? Konstruktivis, Bu. Oke, konstruktivis dan behavior. Humanistik. Humanistik, oke. Nah, dari tiga ini, teori belajar mana yang mendasari Ibu mengembangkan belajar? Teori konstruktivisme, Bu. Oke, kenapa, Bu? Karena saya ini memberikan pelajaran berupa tindakan yang menciptakan suatu makna, Bu. Dari apa yang dipelajari anak nanti, Bu. Oke. Sebentar ya, Bu. Oke, baik ya. Jadi, Bapak Ibu, teori belajar itu banyak sebenarnya ya. Mungkin yang familiar dengan kita ada 4 itu yang disebutkan tadi. Konstruktivisme, dan humanisme. Ada juga namanya teori belajar cybernetik. Ya, scientific. Semuanya itu bisa loh kita jadikan sebagai dasar dalam menyusun modul ajar. Tergantung dari karakteristik materi atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, kalau dia anak dominan ke pembentukan sikap, perubahan sikap, misalnya itu mungkin dominan behaviorisme yang kita pilih. Tapi kalau anak bisa mengkonstruksi pengetahuannya, mungkin itu konstruktivisme yang kita pilih. Atau humanisme itu sangat memperhatikan perbedaan individu. Nah, itu juga bisa digunakan karena dalam kurikulum merdeka ada yang pembelajaran berdiferensiasi ya, tergantung minat, bakat, dan kesiapan anak belajar. Oke, ada yang bertanya? Ada Bu, yang... Ya, Bu. Saya izin, Bu, pindah tempat ya, Bu, sebentar ya, Bu, ya. Oke, boleh. Silahkan, Bu. Iya, Bu. Hujan deras. Oke, kita masuk ke yang kedua ya. Delvi. Halo, Bu Delvi. Ya, Bu. Nah, bagaimana cara Ibu membuat TP, Bu? Membuat tujuan pembelajaran itu apa yang harus Ibu perhatikan? Membuat TP. Tengok dari apa? Tujuan pembelajaran diambil dari capaian pembelajaran, Bu. Oke, dilihat CP-nya. Kemudian apa lagi? Dari indikatornya, Bu. Indikator apa, Bu? Indikator materi yang akan diajarkan. Apa contohnya indikator itu ya? Misalnya pengertian hijrah atau sebab-sebab hijrah. Oh, dari indikator. Oke, kemudian kan setelah Ibu analisis CP lalu dirumuskan TP. Setelah dapat TP-nya untuk suatu fase, misalnya fase B misalnya. Kemudian diapakan lagi TP-nya, Bu?
Dari TP apa lagi kita susun? Indikator pembelajaran, Bu. Indikator pembelajaran. Oke, Ibu tahu mengenal istilah ATP tidak? ATP. Ya, oke. Apa saja yang harus termuat dalam TP kita itu, Bu? TP itu memuat apa saja? Tujuan pembelajaran itu, Bu. Iya, Memuat penjelasan dari indikator, Bu. membuat penjelasan dari indikator. Oke. Kalau TPACK, Ibu tahu enggak apa itu TPACK? TPACK. Oke, baik. Kita lanjut ya ke Pak Joni. Oke, Pak Joni. Iya, Bu. Oke. Yang kedua ya Pak Joni ya. Oke. Apa yang Bapak harus perhatikan terlebih dahulu dalam membuat TP? Capaian pembelajaran, Bu. Oke, diapakan CP-nya, Pak? Ada CP ini, sudah dapat beskap oleh kita ya, BSKAP nomor 33 tahun 2002. Nah, Disusun untuk menjadi tujuan, Bu. iya, dilihat. CP itu memuat komponen apa saja ya? Apa saja yang ada di CP itu, Bapak? Masih ingat apa saja komponen CP itu? Oke, lanjut kita lanjut ya, Pak. Oke. Indikator, ya. Kalau kita mau nyusun TP, tujuan pembelajaran, apa yang harus terdapat dalam kalimat tujuan pembelajaran kita itu? Memuat apa saja? Membuat indikator. Memuat indikator. Coba, Bapak masih ingat nggak apa tujuan pembelajaran Bapak pada modul ajar 1 misalnya? Siswa mampu mengetahui tentang pengertian zakat. Oke, siswa mengetahui tentang pengertian zakat. Nah, apa saja yang ada itu aspek dalam tujuan pembelajaran itu? Mengetahui itu termasuk apa? Zakat itu termasuk apa? Oke, kita lanjut ya, Pak. Setelah kita susun TP, setelah kita buat TP ini dari CP untuk suatu fase, misalnya untuk suatu kelas. Lalu kita apakan lagi TP-nya, Pak? TP-TP tersebut kita apakan? ATP. I don't listen. ATP. Oke, ya, kita susun menjadi ATP. Nah, ATP ini bagaimana cara kita menyusunnya, Pak? Oke, kita lanjut ya, Pak. Paham enggak pertanyaan yang saya tanyakan? Saya mengulang membuat modul ajar itulah. Setelah membaca CP, kan ada dimensinya ya, apakah akidah, akhlak, fikih,